mereka berkata, biar mereka menghina, asalkan kita tetap bersama. Hai MP Lovers, kembali lagi di Road to konser Veteran Putra Onsu. It's my first. Jadi hari ini aku lagi berada di tempat legend banget, ini favorit aku banget. Jadi boleh kalian lihat di belakang sini. Oh my god guys, aku nggak nyangka bisa ada di tempat ini guys. Jadi aku sekarang lagi ada di tempatnya Uncle Kakak. Uncle Kakak, kita panggil aja langsung orangnya. Ini deh. Silakan Uncle. Hai. Woi, tepuk tangan dong. Uncle, thank you so much untuk hari ini. Sama-sama. Thank you so much udah diundang, dibolehkan untuk datang ke tempat legend ini. Welcome. Ini tempat udah membangun semua karya-karya yang sangat luar biasa, guys. Iya, betul. Jadi tempatnya udah lama banget ini, Uncle ya? Iya, udah lama. Udah lama. 80s. Guys, ini aku mau ngajak Uncle, boleh nggak Uncle tunjukin tempat-tempat? Boleh, silakan masuk yuk. Let's go, kita masuk, guys. Let's go, kita masuk. Kita masuk guys ke tempatnya. Kita masuk studio ya. Ini kita mau masuk studionya Kakak Ya. Sleng. Ini ruang biasanya ruang nunggu sebelum masuk studio. Kalau misalnya ada tamu juga kita ketemunya di sini ngobrolnya. Ngobrol-ngobrol sebelum nyanyi di dalam Uncle. Langsung Kalau aja dulu mungkin. pas lagi pandemi tes antigennya di sini. Silakan masuk. Silakan guys. Begitu masuk aura penyanyinya langsung merinding semuanya. Beda banget. Silakan masuk, ini ruang mixernya. As you can see ini kulit drumnya Uncle Bim Bim. Uncle Bim ya, Yeah. Uncle Bim Bim. Biasanya ini tuh berapa kali latihan di sini Uncle? Sleng. Iya. Jarang latihan. Jangan latihan. Ya kalau orang udah Enggak juga. Enggak, Keren jangan banget. ikutin. Lu harus sering latihan. Iya. Kalau Sleng contoh yang buruk karena jarang pemalas. tapi karyanya gila, keren Amin, banget amin, karyanya. amin. Masuk studio. Ku telah jatuh cinta untuk pertama kalinya di saat dia datang di hidupku. Tapi aku ragu untuk mengatakannya. Aku dikasih kesempatan untuk bisa masuk ke studionya Sleng. Oh my god. Ini kalau ini kayak apa spotnya Uncle Rido pemain gitar. Iya, Uncle Rido. Ya kan. Ini spotnya Uncle Bim Bim drum. Di sini spotnya Uncle Ivan pemain bass. Di sini spotnya Uncle Abdi pemain gitar. Main gitar. Yes. Udah berapa banyak yang karya-karya yang terlahir di studio ini Uncle mungkin? Di studio ini practically semenjak album di Jalan Potlot ini semenjak album ke-4. Pokoknya setelah album 1, 2, 3 abis itu di studio nyewa. Abis itu album ke-4 sampai hari ini udah semuanya kita kerjain. Ini tuh kenapa sih Uncle bisa rencana buat bangun studio ini Uncle? Bangun studio. Abis dulu setiap kali mau rekaman tuh kita selalu berhitung kan. Nanti kalau rekaman sebulan berarti nyewa studio segini. Ya. Kalau pikir-pikir kalau bisa punya studio sendiri kan berarti budget untuk nyewa studio kan bisa berkurang kan. Ya, akhirnya kita saat album 1, 2, 3 ngumpulin uang. Begitu album mau masuk album ke-4 kita bikin studio. Ini studionya keren banget. Nih meskipun studionya udah lama gini tapi karya-karyanya sampai saat ini nggak akan pernah dilupakan guys. Pengalaman Uncle yang nggak akan Uncle lupain pada saat konser apa? Yang apa ya? Yang unik ya. Yang unik itu jadi kalau aku main di satu tempat gitu, satu daerah gitu. Misalnya kita Sleng manggungnya di stadion. Itu sehari atau 2 hari sebelumnya itu orang rata-rata udah pada camping di sekitar stadion. Mereka buka camping seadanya lah, pakai kain-kain gitu. Ya. Terus mereka untuk nungguin Nunggu sampai Sleng. iya.
Emang sih aku pengen banget pengen lihat semua uncle-uncle yang ke band dari Slank ini uncle. Aku nontonnya cuman nonton virtual aja konsernya waktu itu. Nah uncle, aku pengen tanya, lagu pertama dari Slank itu dulu apa? Lagu pertama yang bikin Slank jadi apa namanya, jadi ngetop lah gitu ya, jadi populer tuh dulu di album pertama yang booming adalah lagu Maafkan. Maafkanlah aku, acuhkan dirimu waktu pertama kali tersenyum padaku. Itu lagu. Oh gila, keren parah. Ini suaranya ternyanyi sampai tidur nih ntar nih guys. Uncle, aku pengen nanyain buat Uncle. Jadi pada saat Uncle konser itu, Uncle gugup nggak? Pernah ngerasa gugup gemeteran gitu nggak? Karena kan sejujurnya nih ya, sejujurnya aku setiap kali mau manggung, pokoknya menit-menit sebelum aku megang mikrofon itu adalah momen-momen aku gugup. Tapi begitu udah megang mikrofon, udah ngeluarin suara ya 1-2 patah kata dari lagu itu udah hilang. Tapi aku kalau udah lagi naik tangga panggung tuh biasanya lagi. Iya, karena kan Onyo besok udah konser ini offline ya Uncle, karena waktu itu konsernya di TV kan, virtual gitu Uncle. Jadi ini sekarang konser pertama kali offline dan ditonton banyak orang dan didampingin sama Uncle Slank. Itu pasti akan pengalaman yang sangat terindah di hidup Onyo. Amin, itu. amin, amin. Uncle, gimana sih cara Uncle supaya nggak gugup itu, apa yang harus saya lakukan di atas panggung pertama? Aku nih ya, kalau aku pribadi, tapi setiap penyanyi pasti beda-beda ya. Kalau aku pribadi tuh sebelum aku masuk datang ke panggung atau ke tempat konser, misalnya masih di kamar, tuh aku bener-bener nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi udah dandan misalnya gitu ya, diam gitu. Aku bilangnya tuh kayak silent moment, karena aku lagi gimana caranya supaya fokus, supaya lirik nggak lupa, segala macem. Terus mengistirahatkan tenggorokan supaya nggak banyak dipakai, kayak gitu-gitu. Jadi silent momentku tuh sangat krusial. Jadi kalau ada orang yang aku nggak, kalau bisa jangan diganggu pas silent moment. Itu kira-kira sejam 2 sampai sejam sebelum manggung. Silent moment guys. Ini Nggak pertanyaannya. ngomong, nggak berpikir apa-apa, cuman fokus panggung nanti. Uncle, ini aku mau nanya lagi. Pasti akan banyak pertanyaan aku karena aku Nggak kan mau apa-apa. konser. Iya Aku dong. pasti akan banyak pertanyaan ini. Uncle, ini kan Uncle kan konser, pada saat Uncle konser itu kan aku lihatnya sambil lompat-lompat sambil berajak sama fansnya. Itu Uncle pada saat lompat-lompat gitu sambil nyanyi, suara Uncle kenapa bisa stabil gitu? Uncle emang olahraga apa emang? Aku olahraga yang murah meriah, lari. Lari? Oh sama dong kita. Iya. Lari. Itu pernah pada saat Uncle lompat gitu pernah hilang gak suaranya? Pernah serak gak di atas panggung? Enggak sih, mungkin aku juga udah terbiasa lah ya, maksudnya nyanyi sambil bergerak pecicilan gitu. Tapi yang mempengaruhi adalah sebetulnya yang mempengaruhi suara kita tetap konstan walaupun kita lari, walaupun kita bergerak banyak, itu adalah sebetulnya cara bernapas kita bernyanyi. Maksudnya kalau kita core-nya kuat nih, bagian perut lu nih, katanya kamu juga lagi latihan fisik nih? Latihan fisik? Iya. Biasanya kalau ada personal trainernya, kalau dia tahu dia penyanyi, pasti dia akan ngelatih bagian sini nih. Aku kan nanti pengen konser sama Uncle ini pengen pakai baju yang kayak Uncle. Ini pengen buka baju guys. Kalau pakai baju kayak gue berarti nggak pakai baju. Oh iya. Aduh Keren guys, dong. ini Uncle Kan ini konser sendiri bebas ya, konser dong. sendiri Oh, bebas. sorry. Tapi aku itu pengen Uncle pengen belajar dari Uncle tuh. Aku kan suka gugup sendiri kan Uncle kalau lihat banyak penonton gitu. Ntar pada saat aku naik panggung pada ada yang teriak, ada yang videoin itu, aku pasti akan gugup banget. Pernah aku ngalamin itu Uncle. Jadi aku pengen tanya sama Uncle nggak pernah nggak pada saat konser itu tapi badan Uncle lagi nggak fit? Pernah. Dan itu nggak enak memang. Makanya seorang penyanyi itu, apalagi kamu mau masuk ke dunia profesional kan, Iya. itu tanggung jawab kita untuk menjaga badan kita, suara kita untuk tetap bisa fit. Kita nggak boleh, maksudnya kita akhirnya dituntut untuk bertanggung jawab. Maksudnya jangan sampai lagi schedule padat, lu begadang, schedule manggung lagi penuh, kurang tidur. Itu soalnya penyanyi
kalau kurang tidur, begadang pasti pengaruh sama ini. Oh, pengaruh ya, Uncle? Ini penyanyi nih alatnya kalau pemain gitar, main drum, mereka punya alat sendiri-sendiri kan, ada drum, ada gitar. Kalau penyanyi alat kita ya cuma tenggorokan. Tenggorokan, betul. Ini harus jaganya ya istirahat. Aku udah ada banyak banget dapat pelajaran dari Uncle nih. Apa persiapan Uncle di konser aku sekarang? Persiapannya, persiapan gue cuma memantau veteran dari jauh gimana persiapan. Aduh, makin gugup saya, Pak. Enggak, gue kan persiapan gue mendoakan supaya konsernya sukses. Amin. Semoga konser Onyo nanti ini menjadi konser yang sangat spesial karena ditemani oleh legend. Amin, insya Allah. Fans Onyo banget. Uncle, coba dong Uncle sedikit aja Uncle nyanyi lagu yang ku tak bisa, sedikit Uncle. Ayo. Coba 1, 2, 3. Ku tak bisa jauh darimu. Oh my God guys, ini suaranya oh my God, merinding saya. Ini nanti kita lanjutin, aku mau nanya tentang kendaraan yang ada di atas ini. Uncle. Boleh Uncle? Let's go, kita langsung saja ke sana. Biar aku yang pergi. Nah, yuk kita ke atas yuk. Nanti mau lihat jeep ya. Pelan-pelan licin. Yes. Mas. Let's go. Gua aja ini baru ini mau ke atas. Gua takut tinggi. Ternyata Uncle Kakak baru ini naik ke atas lagi. Emang iya Uncle? Gua takut kalau ketinggian. Baru naik lagi Uncle? Ini tuh kendaraan tahun berapa? Ini CJ6. CJ6? CJ6 Jeep tahunnya like 1950-an gitu kayaknya. Oh, udah lama banget ini Uncle. Zaman perang nih. Ini pada saat ada di video klip Uncle juga? Ada sempet ada di Kamu Harus Pulang kalau nggak salah. Lagu Kamu Harus Pulang. Oh. Ini dari awal slang ada nih juga udah ada. Dari awal slang ada? Iya. Itu Uncle, aku kemarin itu sempet pengen nanya banget ini. Aku udah siapin pertanyaan ini Uncle. Kenapa bisa terciptanya nama slang ini tuh gara-gara kenapa Uncle? Slang ya? Dulu Uncle Bim Bim yang main drum. Ya. Dulu dia punya band namanya bukan slang ya, apa gitu. Cuman setiap kali manggung bandnya tuh nggak pernah rapi gitu mainnya. Akhirnya temen-temennya, komunitasnya, temen-temennya suka ngeledekin, ini band slangnya aneh gitu loh. Ya. Akhirnya kata-kata slangnya itu di-cut jadi slang gitu. Akhirnya dipakai sampai hari ini. Wih, gila. Slang guys. Lo nih akan berkarir sebagai solois atau nanti pengen punya mimpi pengen punya band gitu? Karena hari ini ketemu Uncle, aku pengen ada band. Aku pengen punya band Uncle. Tapi aku itu tergantung dari ayah. Tergantung dari ayah aku, karena kan ayah kan udah lama di dunia industri gini kan Uncle. Ayah yang lebih tahu. Jadi apapun yang ayah bilang, aku pasti akan turutin. Sip. Karena berkat doa orang tua tidak mungkin aku berada di sini dan bisa ketemu Uncle juga. Iya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut ke bawah aja kalian Uncle. Let's go. Oke, Mapelopers, ini aku mau ketemu sama orang yang berperan penting dalam grup band yang namanya Slang. Ini Uncle ya. Betul. Boleh Uncle, kita ke sana. Ayo kita ketemu Bunda. Ayo. Uncle suka ayam juga? Ini Bunda yang piara nih. Sama, hobi saya juga ayam Uncle. Masa? Iya, hobi main ayam. Ayam berapa? Ada berapa kau punya ayam? Ada lumayan, ada 6 kalau nggak salah di rumah. Ada 6? Iya. Oh ya? Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini loh. Bunda. Iya. Halo. Kecil. Iya. Mau main apa, Mas? Mau duet kita nyanyi. Dia kan bikin konser Oktober tahun berapa? Onyo nanti mau bikin konser tanggal 20 Oktober Oma. Doain semoga konsernya lancar. Di mana? Di tenis indoor. Tenis indoor. Iya. Insya Allah bisa kalau Undangannya kirim. Iya pasti nanti. Kira-kira ini Onyo mau tanya sama Bunda. Bunda, gimana sih Bunda melihat Uncle sekarang kayak bandnya udah sukses gitu Bunda? alhamdulillah karena itu
itu kedekatan satu sama lain. Jadi tidak ada perbedaan. Gitu. Ya. Mereka satu pimpinan nurut. Bunda ngasih tahu dulu. Iya. Kalau bentuk dukungan dari Bunda sendiri itu untuk band slang ini gimana, Bunda? Bentuk dukungan dari Bunda ini? Ya gitu. Kita selalu membimbingnya. Dan selain itu kebetulan jadi kalau mau pakai itu lebih baik perempuan. Manajer. Ya. Iya benar-benar. Manajer lebih baik perempuan. Jadi bisa bikin apa namanya balance gitu loh. Bunda, kalau Bunda itu suka ngasih nasihat apa untuk slang Uncle? Bunda. Macam ya. Harus sehati. Nggak boleh saling, kan biasanya banyaknya band suka kasih tahu ini nggak mau. Harus adil. Makanya bertahan sampai sekarang. Amin, amin. Itu namanya. 40 udah. Udah mau 40. Udah mau 38 tahun. 38 tahun. Wih, semoga Onyu punya girl band kayak gitu juga ya. Amin. 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 Alhamdulillah juga rezekinya. Amin, Bunda. Selama COVID nggak putus-putus. Uncle, aku mau tanya sama Uncle, peran penting Bunda di hidup Uncle itu gimana? Di band juga, untuk band juga gitu. Ada lagunya satu. Number one. Nah, Oh, itu untuk Bunda? Iya. Wih. Bunda nih selain mamanya Uncle Bim Bim, ibuku juga. Ibunya slang yang lain dan ibunya slankers seluruh dunia. Seluruh Indonesia. Yes, pasti slanker nonton ini terharu, Jadi, guys. nggak boleh dikecewain, harus didengerin. Gitu. Karena berkat doa Bunda juga slang bertahan sampai saat ini. Betul. Suara slang itu masih di mana-mana, guys, takkan pernah hilang. Amin. Oke, Uncle. Benderanya juga. Benderanya juga akan berkibar. Setiap konser pasti ada bendera slang. Benar, Onyu minta doanya sekali lagi. Semoga konsernya nanti berjalan dengan lancar bersama Amin. juga dengan Uncle. Oke, Uncle, kita boleh Berapa orang? Sendiri. sendiri gitu. Tapi ditemenin sama Uncle supaya konsernya makin meriah lagi. Oke, thank you Bunda. Thank you untuk hari ini. Thank you. Oke, MOP Lovers, itu dia tadi road to konser It's My First dari Veteran Putra Onsu di tempatnya Uncle Slang. Yeah. Aku sangat seneng banget karena aku di sini dapat banget banyak pelajaran dari Uncle Slang juga, dan pokoknya buat kalian semua jangan lupa untuk beli tiket dari Veteran Putra Onsu It's My First, untuk fans Uncle juga. Iya juga Slankers. buat slankers, jangan lupa beli tiket juga untuk konser It's My First 22 Oktober di Di Tenis Tenis Indoor. Indoor, guys. Thank you untuk hari ini. Jangan lupa untuk beli tiketnya. Bye bye guys. Jangan suka saling adu emosi, apalagi dengan teman sendiri. Karena akhirnya tiada guna, semua jadi sengsara. Lebih baik kita berdamai lagi daripada saling sakiti hati.